Udah, yuk bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di sini di sharing santuy bersama Ustadz kita nih, Ustadz Gilman. Apa kabar Ustadz Gilman? Alhamdulillah. Baik. Oke, alhamdulillahirobbilalamin atas izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kita dapat tatap muka seperti sekarang ini Ustadz ya. Oke, Ustadz. For your information, Ustadz Gilman ini adalah salah satu Ustadz di Al-Wafi ya, Islamic Boarding School. Betul, Ustadz? Iya, alhamdulillah. Betul. Oke, beliau ini juga adalah lulusan dari Stiba Aroya, Ustadz ya. Iya, betul. Ya, lulusan terbaik Stiba Aroya nih. Iya, yang keberapa? Jangan disebutin. Jangan disebutin, pokoknya yang terbaik aja gitu ya. Oke, Ustadz, seperti judul yang udah kita cantumin di atas nih, nanti ada judul di atas nih. Oke, judulnya itu adalah nikah di tengah wabah, Ustadz. Nikah di tengah wabah. Ya. Bener. Ini ini menarik, Ustadz, nikah di tengah wabah, karena seperti yang kita tahu bahwasanya teman-teman kita udah mendahului kita gitu kan, menghalalkan seseorang, dan sedangkan kita ya gitu Sat. Nah, kita mau sharing santai tentang nikah di tengah wabah itu sendiri. Tapi sebelum itu Ana mau nanyain dulu Sat, dari wabah itu sendiri gimana Sat nih di lingkungan antum atau di wilayah antum ini wabahnya? Masih ada social distancing atau gimana Sat? Kalau sesuai informasi yang terupdate sekarang, bahwa Bupati Garut, Dr. Pak Helmi, mengabarkan bahwa Garut telah memasuki zona biru. Zona biru tuh kayak gimana Sat? Zona biru itu berarti di level kedua, mendekati zona hijau. Jadi, alhamdulillah sudah mulai stabil, hampir stabil. Gitu. Oke. Kalau di sini masih merah ya, berarti hijau, biru, merah gitu ya. Kan kalau kita Persib, antum PDI. Merah itu sekarang Persija loh, bukan oranye lagi loh. Oh iya benar Persija ya. Iya. Lah kalau jadi ngomongin bola kita ya. Aduh. Beliau ini juga teman main futsalana saat ya. Oh, Jago banget divingnya. kangen deh. Oke, Ustaz. Keluarga sehat alhamdulillah ya. Semua? Alhamdulillah. Sehat Oke, semua. alhamdulillah. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Ustaz ya. Kita bisa mulai sekarang Ustaz nih, sharing santuinya Ustaz. Besok aja dah. Langsung aja deh ya. Besok ya. Besok. Aduh. Besok antum nggak bisa lagi soalnya Ustaz. Ini aja nungguin seminggu dulu baru antum bisa nih. Gaskeun. Oke, Ustaz, Ana udah punya catatan nih. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Ijo Visa, Ustaz. Tahu nggak Ustaz Ijo Visa itu apa? Apa? Ikatan Jomblo Visabilillah. Allah. Ada juga punya Apa? hijau istiqlal. Apa itu? Ikatan jomblo istiqomah sampai halal. Mantap. Bisa ini. Ini langsung Ustaz nih. Nanti durasinya bisa sejam nih ya. Pertanyaan pertama, untuk masalah pernikahan kita harus tahu dulu kan hukum dari nikah itu sendiri. Di dalam agama Islam, hukum nikah itu sendiri itu seperti apa sih, Ustaz? Dan menurut yang pernah Anda dengar gitu, Ustaz, ada beberapa orang yang dia nggak nikah, prinsipnya dia nggak nikah itu katanya nggak apa-apa. Itu menurut antum gimana, Ustaz? Bisa dijelasin, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Untuk pertanyaan pertama, bahwa nikah itu secara garis besar sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, yang dianjurkan. Gitu. Dalilnya yaitu an-nikahu sunnati, kata Nabi Muhammad SAW, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah kan gitu kan. Jadi sunnah itu apa yang beliau laksanakan, apa yang beliau contohkan untuk umat. Dan itu merupakan solusi terbaik untuk menjalani kehidupan, khususnya sebagai seorang laki-laki gitu, seperti itu. Nah, dan di sana nanti insya Allah ada hikmah-hikmahnya dan nikah seperti itu. Jadi secara umum hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah. Nah, kata Nabi juga,
ada ancamannya juga. Waman sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, yaitu sunnah nikah, berarti orang yang tidak mau menikah atau yang mau melajang terus ya sampai ini, berarti falaysa minni kata Nabi. Bukan dari umatku, dari golonganku. Wah, gitu. Jadi awas ya para jomblo, harus tetap semangat. Gitu. Kamu juga tetap semangat, Ustaz, ya? Jadi intinya apa namanya hukum nikah itu adalah sunnah muakkad, Ustaz, ya? Tapi ada rinciannya gitu kan. Oh, Ada oke. Aduh, nih bisa sejam benar nih. Oke, Ustaz, lanjut. Santai dulu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa gerak-gerik kita, aktivitas kita, baik yang secara langsung dalam ibadah mahdoh yaitu seperti sholat dan yang lainnya, maupun ghair mahdoh seperti kita beraktivitas makan itu ada kemungkinan hukum. Yang pertama bisa wajib, yang di bawah wajib itu sunnah atau mustahab, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Itu haram. Lima ini ada di namanya di ilmu usul fikih namanya. Jadi ada 5. Nah, nikah juga secara rincinya secara komprehensif ada 5, gitu kan. Yang pertama, kapan itu dikatakan wajib? Nah, para ulama itu telah memberikan solusi atau memberikan apa namanya itu definisi. Nikah dikatakan wajib. Nah, para ulama mengatakan bahwa nikah itu dikatakan wajib apabila seorang laki-laki itu tidak bisa menahan syahwatnya. Jadi syahwat itu menggelebu gitu kan, menggebu-gebu, masya Allah gitu kan. Nggak tahu anda mana nih? Itu aku ngomongin sendiri ya. Nah, dan juga memiliki bukan hanya menggebu-gebu syahwat, tapi memiliki azan, baik itu persiapan mental ataupun materi, gitu kan. Nah, jadi kalau udah mulai ada mental, maksudnya mental, materinya cukup, mapan, dan ilmunya juga ada, dan syahwatnya tinggi, itu wajib, gitu kan, wajib harus, gitu kan. Jadi harus banget. Oh iya, jadi kita harus belajar fikihnya dulu, Ustaz, ya. Kalau di nikah itu ada 5 kemungkinan di situ ya, Ustaz. Iya, ada 5. Kalau secara garis tadi yang pertama itu sunnah, gitu kan, yang tapi secara rinci itu ada 5. Itu wajib yang tadi. Kalau dikatakan itu sebagai mustahab, ya sunnah, dia itu bisa sahabatnya, tapi dia menahan. Dia bisa menahan. Kalau yang pertama itu dia tidak bisa menahan, dia takut kepada dirinya. Nah, jadi itu dia menggebu-gebu, terus artinya ada juga, tapi tidak bisa menahan seperti itu. Nah, untuk para jomblo-jomblo di luar sana ya, seperti itu. Kalau mungkin yang kedua mungkin untuk kita ya, insya Allah ya, yang para jomblo fisabilillah atau kata-kata job pisah, gitu kan. Para job pisah ini, jomblo fisabilillah yang syahwatnya tinggi tapi masih bisa menahan gitu kan. Nah, dan insya Allah di akhir antum akan tanya bagaimana ini solusinya bisa menahan syahwat. Ada nanti. Yang kedua berarti untuk syahwatnya tinggi tapi bisa menahan. Seperti itu. Kalau yang ketiga itu mubah. Dia nggak ada apa namanya, nggak ada larangan tidak ada dorongan untuk menikah dan tidak ada yang melarang dia gitu kan. Nah, jadi biasa aja normal. Itu mubah, dia boleh nikah, mubah itu boleh nikah boleh ya, terserah dia, maksudnya nunggu dulu sampai kapan gitu kan. Nggak terlalu dianjurkan. Nah, keempat, makruh itu kan secara bahasa itu kan sesuatu yang dibenci, yang kurang pas gitu kan, kurang layak lah dalam agama. Makruh itu jadi dia itu tidak bisa memberikan hak-hak bagi istrinya, bagi pasangannya, seperti itu. Itu hukumnya makruh. Jadi yang tidak bisa memberikan, seperti dalam kitab fikih itu dikatakan al-innin. Al-innin itu laki-laki, maaf ya. Soalnya ini disebutkan dalam kitab fikih, laki-laki yang itu emang harus terbuka gitu, terlalu vulgar. Iya, gak apa-apa. Ini 17 plus. Ilmu ini. Alladzi la yantasib dzakaruhu, Allahu Akbar. Gimana ya? Jadi yang si Zainnya itu bisa berdiri gitu kan. Nah, itu. Jadi dia tidak akan bisa memberikan nafkah lahirnya gitu, seperti itu, atau batin lahir, enggak tahu lah. Yang penting tidak bisa memberikan nafkah. Itu makruh. Jadi laki-laki itu tidak mempunyai, dia bisa nafkah materi tapi tidak memberikan nafkah batin, tidak bisa juga. Makruh hukumnya.
seperti itu. Yang terakhir haram. Haram Wah, itu kenapa dia dengan, bisa haram? dengan niat dia ingin menyakiti perempuan tersebut. Waduh. Iya, ada banyak kan, misalnya gini, Hmm. ya perempuan itu kaya kan gitu Hmm. kan. Hmm. Udah nikah terus dia ingin mengambil hartanya, menyakiti perempuan tersebut. Bahkan kan tidak sedikit orang yang membunuh istrinya seperti itu kan, dan mengambil Betul, hartanya betul. seperti itu. Jadi Mm-mm. intinya saya secara eksplisit, secara rinci, jadi ada 5. Iya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, seperti itu. Oke, jelas sekali ya. Ini alhamdulillah kita udah punya Ustadz nih yang kredibel banget nih. Udah detail banget ini ya. Oke, langsung aja kali Ustadz ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Kayaknya ini bisa berjam-jam ini bersama. Apa nih? Santai. Lanjut, kita pertanyaan kedua. Ini kayak seperti sambil menyelam minum teh botol sosro kayaknya ini nih ya. Kayak mijon aja deh. Minjon aja. Oke, seperti yang kita tahu di tengah wabah ini kan banyak banget nih yang namanya menghalalkan seseorang. Itu menurut antum bagaimana saja Yang gimana? pendapat Anda? Gimana Di yang tengah Iya, di tengah wabah ini kan banyak yang sudah menghalalkan seseorang. Ini menurut pendapat antum itu gimana nih? Kan ini oh berarti bagi sebagian orang wabah itu kan musibah, tapi bagi sebagian orang itu anugerah berkah gitu. Gimana sih? ya mungkin mereka itu memanfaatkan suatu kondisi, membawa kesempatan dan kesempitan ya. Sambil menyelam minum teh botol sosro. Itu mungkin ada suatu kata-kata quote yang bagus ya, the power of kepepet mungkin. Oh, betul. Jadi antum ini ya apa mendukung ya? Ya kalau anak mungkin ya, kalau misalnya dia dalam artian gini, jadi dalam artian jangan meniatkan bahwa ya dalam artian mumpung lagi wabah mungkin ya, materi kalau banyak dikeluarin gitu kan, gini-gini. Tapi dia kalau sebelumnya misalnya udah diperkirakan ingin menikah pada bulan yang terjadi pada saat ini wabah ya, Maret, April atau Juni yang selanjutnya. Insya Allah berakhir ya, beberapa minggu lagi insya Allah. Mungkin eh, tidak apa-apa, tapi kalau misalnya dadakan atau apa dan niatnya mungkin untuk seperti itu, ya lebih baik ya diakhirkan saja. Soalnya apa? Inti dari nikah itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aulim walau bisa. Jadi aulim itu walimah, walimahkan, resepsikan. Ya. Tahu yang lain. Kan kalau misalnya kita terus seperti itu kan kadang-kadang kita orang-orang hanya terbatas saja yang mengetahui ya, seperti itu ya. Gitu kan, yang kemarin anak gitu kan, yang kemarin kita datang. Jadi hanya beberapa saja antara dua keluarga besar saja, dan itu juga sih gitu kan. Jadi intinya hikmah dari pernikahan juga itu kadang-kadang kurang kurang sempurna gitu kan untuk ini kan. Tapi untuk kesahihan nikahnya itu udah sah. Yang penting rukun-rukun nikahnya yang 4 itu di ada misalnya. Mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 1 orang wali, 2 orang saksi, 5, 1 lagi yaitu sigot, ijab kabul. Saya terima. Itu namanya ijab kabul, sigot. Seperti itu. Oke. Jadi kembali lagi ke niat awal dan syarat-syarat pernikahannya saja. Bukan syarat, rukun. Rukun. Oke, sorry. Rukun nikah. Rukun masalah syarat beda ya. Oke ya. Oke, kita lanjut nih Sat nih. Ngomong-ngomong masalah pernikahan, kita tuh gak luput dari yang namanya nikah muda gitu ya. Betul Sat ya. Ngomong pernikahan pasti ada nikah muda. Kalau Anda sih masih dibilang nikah muda, nggak tahu kalau ada muda. Ya gini Sat. Yang Anda mau tanyakan, apa saja sih efek-efek dari menikah muda itu sendiri? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, apa saja sih yang harus dipersiapkan dalam menikah muda? Untuk efek yaitu ya imbas dari implikasi dari nikah muda banyak sekali, dan mungkin ya tergantung tergantung perspektif. Tapi kalau perspektif memandang bahwa nikah muda itu lebih afdol. Kenapa? Karena kemungkinan yang pertama, seorang pemuda itu yang syahwatnya sedang bergejolak, ketika nikah itu akan mendapatkan benteng, syahwatnya akan tersalurkan dan mendapatkan benteng, dan itu lebih lebih utama seperti itu.
lebih utama untuk menjaganya. Nah, yang kedua, nikah muda itu akan menimbulkan atau membuka peluang mendapatkan keturunan yang banyak. Misalnya, antum umur 25 tahun seperti itu. Kan ketika umur antum misalnya 35 tahun antum udah punya 5 anak. Gitu. Jadi perkiraannya tiap 2 tahun sekali. Gitu. Harus rajin ya. Iya, rajin 2 tahun sekali gitu kan. Nah, jadi dan ini juga isyarat dari Nabi bahwa dalam hadisnya tazawwajul wadud wal walud. Nah, gitu kan. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nah, apa artinya? Nikahilah perempuan yang kamu cintai, yang penuh kasih sayang, dan dalam artian al-wadud itu yang kemungkinan dia itu subur, perempuan subur. Bagaimana kita mengetahuinya? Ya dari keluarganya, dari kakak-kakaknya, dari ibunya. Oh, misalnya si ibu ini, anaknya misalnya 11 orang gitu kan, 11 bersaudara. Oh, berarti mantap nih. Gitu. Maksudnya itu namanya orang yang al-walud, yang banyak anaknya gitu kan. Dan Nabi itu bangga, wa inni mukatsirun bikumul umam. Saya itu yang paling bangga dengan umat yang terbanyak pada hari kiamat. Seperti itu. Gitu. Dan ada juga kan yang umatnya sedikit. Seperti Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 1000 tahun cuma beberapa orang yang beriman. Gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW dia berdakwah itu kan diutus 40 tahun. Dia cuma risalahnya itu 23 tahun. Tapi bangga dengan umat yang sangat banyak. Dengan apa? Dengan nikah. Makanya disyariatkan nikah itu nikah muda gitu. Tapi dengan syarat-syarat itu kan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada manfaat dari agamanya dan manfaat dari dunia pun ada ya. Masya Allah nikah muda itu ya. Oke, yang pertanyaan yang kedua, Ustaz. Apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam nikah muda itu? Yang pertama, keilmuan. Ilmu Nikah. Jadi kita memiliki ilmu nikah itu bagaimana? Ya kalau kita misalnya punten gitu kan, kita tidak membaca kitab-kitab fikih, kita rajin bertanya. Rajin sharing kayak gini nih, sharing enak nih. Anda ya, dapat ilmu harus sharing kayak gitu kan, sharing gitu kan. Apalagi dari yang nikah gitu kan, yang nikah. Tapi bukannya orang yang sering nikah cara nikah, ya bukan. Tapi maksudnya pada ustadz yang udah nikah gini memberikan arahan. Yang pertama yaitu ilmu. Karena dengan ilmu semuanya akan mantap, gitu. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Kemudian ya siapa lahir batin dan ya materi juga gitu kan, materi dan yang lainnya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya keilmuan udah ada dan ya tidak ada lagi yang harus dilakukan untuk apa beban seperti itu ya. Ya langsung aja bismillah gitu kan, tawakal, langsung aja gaskeun. Iya. Iya, jadi intinya kalau bisa bahagia untuk saat ini, kenapa mesti ditunda kebahagiaan itu gitu ya. Oke, Ustaz, ini bermanfaat banget ini. Sungguh berfaedah ini. Dan pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz ya. Oke. Seperti ini, Ustaz. Misalkan ada seorang pemuda, dia yang kayak seperti kata Ustaz tadi, yang tidak bisa menahan syahwatnya kayak gitu ya. Tapi di sisi lain dia adalah seperti kebelet nikah tapi belum mampu untuk bernikah itu sendiri, Ustaz. Nah, solusinya selain dari pernikahan itu apa sih? Bagus nih pertanyaannya. Ini dijawab langsung hadis nih sama hadis. Allah Wasallam, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Lil basar wa ahsanu lil farj. Faman lam yastati' bis-siyam fa alaihi bis-shaum fa inna lahu wija. Wahai ya syabab itu kan kita dengar terus tuh, ya syabab. Ya masyarakat syabab, wahai para pemuda, anak-anak yang muda-muda yang akil balik. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang antum mempunyai al-ba'ah. Al-ba'ah itu kemampuan menafkahi lahir batin seperti itu. Fal yatazawwaj, langsung nikah aja, jangan tunggu-tunggu, gaskeun kata Nabi juga. Gitu. Yang udah S1 di mana gitu kan, udah langsung aja gaskeun. Yang udah kerja di Alwafi gaskeun aja, takut. Gitu. Sih nyindir diri sendiri ini. Gitu, gaskeun. Orang lain banyak gaskeun langsung kan gitu. Tazawwaj. Ini hikmahnya. Mu agodulil basor, itu lebih
menundukkan pandangan. Kan kalau kita misalnya udah punya pasangan, kita lihat kanan kiri. Bener nggak? Itu. Jadi kita puasin aja lihat istri kita, calon pasangan kita gitu, atau bukan calon ya, pasangan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bebas aja lihat gitu kan. Jadi kalau syahwat tinggi langsung pulang rumah gitu. Nah, gitu. Agadul basar wa ahsanil farj. Lebih menjaga pada kehormatan kita. Jadi kehormatan kita, syahwat kita terjaga. Dan barang siapa yang belum bisa nikah nih, ini solusinya kata Nabi, fa'alai saum. Apa itu saum? Ya saum siam, puasa. Ya wayah. Jadi harusnya apa namanya? Ya puasa aja deh. Gitu. Puasa Senin Kemis. Puasa daun, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Apalagi kalau ya tua itu cocok tuh untuk puasa tanggal tua itu. Ya, intinya kalau misalnya syahwatnya tinggi tapi belum mempunyai kemampuan untuk nikah, solusinya apa yang pertama? Satu aja solusinya, saum kata Nabi. Kata apa fa innalahu wija. Itu sebagai perisai, sebagai tameng dia. Kalau lagi puasa kan lemas itu kan, ya lemas aja nggak ada, maksudnya nggak ada gairah, nggak ada syahwat kan. Dan kita ketika bermaksud astagfirullahaladzim, saya lagi gitu kan, pasti gitu kan, pasti ya kita akan ada rasa malu gitu ya. Masa kita lagi saum, kita bermaksiat, masa kita lagi seperti ini, seperti itu. Ya, situ-situ saja Ustaz ya. Masya Allah, ini berfaedah banget ini. Jadi intinya nikah aja gitu ya. Kalau kita udah sanggup nikah, kalau belum berpuasa gitu ya. Gitu. Itu solusi terbaik insya Allah. Oke. Anda searching di Google nih. Searching di Google dan mendapatkan kalimat seperti ini nih. Hawa nafsu yang tidak bisa disalurkan pada tempatnya, dia akan merusak otak dan mengacaukan pikiran. Betul, Ustaz? Betul banget. Betul banget ya. Oh, betul berarti ini. Kalau kayak gitu berarti kita harus gembor-gemborkan saat ini. Hashtag 2020 ganti status. Antum apa? 2020 ya? 2021 apa? Aneh. Yang penting insya Allah awal. Tentu sih itunya tahunnya. Yang penting awal. Ya kan Ya, berarti besok bisa nih, bulan besok nih. Habis Ramadan kita Syawal nih. Iya. Insya Allah kalau sudah ini gitu, sudah siap lah gitu. Tapi kalau misalnya ini berarti tahun depan insya Allah. Amin. Kita hanya mengaminkan di sini saja. Oke, Zat. Ini nih pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir nih, Zat. Biasanya suka nih. Bukan. Sunnah itu di sesi selanjutnya mungkin, Zat ya. Ini mohon maaf nih, Zat. Anak nanya, nggak kasih air, nggak kasih apa, video sendiri, internet sendiri gitu kan. Lempar sini lempar. Atau ditransfer aja gitu ya. Ini pertanyaan terakhir Zat nih. Ada yang bilang bahwa menikah itu membukakan banyak pintu rezeki. Itu betul Zat ya? Betul sekali. Betul. Jadi pertanyaannya begini Zat. Di dalam logika manusia gitu Zat ya. Bagaimana bisa jika ada dua insan gitu Zat. Terdapat yang butuh sandang pangan dan segalanya gitu. Dan tak jarang seorang istri pun di rumah gitu. Suaminya yang mencari nafkah. Itu akan tetapi Allah akan memberikan rezeki yang lebih banyak gitu Zat. Itu gimana antum bisa jelasin Zat? Logikanya gini. Kita ambil ke permainan badminton. Single itu kalau aneh perhatikannya, anak kan yang suka waktu itu di awal. Terbilang lambat poinnya itu kan, misalnya jadi pukulannya lama gitu kan, dan poinnya juga lambat. Dan berarti durasi waktunya juga banyak kan, panjang gitu kan. Tapi antum misalnya main double, lihat aja main double nasional gitu kan, duduk poin, bener nggak? Betul. Nah, kita itu yang jomblo, Allah itu udah pastiin rezekinya. Dan rezeki orang yang single sama double itu beda. Gitu. Analoginya seperti itu ya. Kebayang ya, insya Allah ya. Bahaya. Jadi itu, single itu sama double beda. Kayak di badminton kan single sama double perpindahan poinnya kan beda. Beda. 4. Tapi kalau double kan poin.
Itu juga kalau nikah, kalau udah double rezekinya itu Allah pasti kasih. Nah, dan harus kita catat, rezeki itu tidak harus berbentuk benda materi. Betul, betul. Jadi rezeki itu Allah berikan ketenangan dalam hati, ketenangan dalam jiwa, kita berjalan ibadah dengan khusyuk, tumaninah, itu merupakan rezeki terbesar. Seperti itu. Jadi manusia itu, jadi konotasi perspektif dan rezekinya itu masih dalam arti materi gitu kan. Yeah. Materi yang dia adakan dalam pikirannya itu seperti itu. Jadi berbentuk materi, apakah mobil lah, apa gitu kan, rumah yang megah, itu tidak kan seperti itu. Jadi enggak ada kenyamanan atau kenikmatan yang hakiki, rezeki yang sesuai itu dalam hati kita. Innal gina nafs. Kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati kita. Kalau kita mencari apa yang Allah beri, itu merupakan qanaah. Jadi menerima apa yang Allah beri seperti itu. Seperti itu. Jadi lagi bahwa rezeki yang semuanya itu yaitu kekayaan hati. Jadi intinya orang yang menikah, insya Allah Allah akan berikan ketenangan. Kan tujuan dari nikah yaitu kita mawadah, sakinah itu ketenangan, sakinah, ya gitu. Mawadah rasa cinta, kasih sayang, warah kasih sayang, mawadah penuh cinta, warahmah dan kasih sayang. Begitu. Jadi meskipun kita makan dengan ikan asin, ya serasa dengan ikan tuna, gitu kan, enak, karena kasih sayang, gitu kan. Tapi kalau misalnya makan dengan terus, makan dengan yang mahal-mahal di rumah, tapi keadaan hatinya kacau, ya jadi dia makan gitu kan, seperti itu. Jadi analoginya super banget dari badminton ke ikan ini. Ya, apa Zat? Ikan tuna. Ini satu lagi. Ini janji Allah dalam surat An-Nur ya, surat An-Nur. Allah janjikan dalam surat An-Nur, "Iyakun fuqara yughnihimullah min fadli." Jadi sebelumnya itu nikahkanlah para hamba-hamba Allah, baik yang laki-laki maupun perempuan. Nah, kita kan takutnya, ya Allah saya masih belum punya kesempatan atau dalam artian materinya belum cukup. Kata Allah, yakun fuqara itu sama dari fakir miskin ya. Kalau dia fakir, takut. Ini janji Allah, pasti Allah cukupinya. Dengan min fadli, dari karunia-Nya. Seperti itu. Itu janji Allah. Jadi untuk orang yang siap-siap menikah, apalagi yang ingin menjaga iffahnya, yaitu kehormatannya seperti itu, supaya tidak dengan sesuatu yang haram, itu Allah pasti akan janjikan bagi dia ketenangan hati, dan Allah cukupkan bagi dia rezekinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi mungkin memang sih materi itu doktrin mungkin dari kita kecil gitu ya. Kalau rezeki itu pasti ya berbentuk materi gitu. Tapi dari sini kita belajar nih, kalau rezeki itu bukan hanya materi nih. Gitu, Masya Allah. Iya. Teman baik pun itu merupakan rezeki ya. Oh iya, jadi ya, teman baik, pasangan hidup itu kan terindah. Dalam sebuah hadis dikatakan juga, ad-dunya mata', itu bukan perhiasan. Wa khairul mata'iha al-mar'atu shalihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia orang istri yang salehah. Jadi bukan mempunyai dalam rumah tangga itu mempunyai rumah yang megah, mobil yang mewah, sawah yang luas. Bukan. Jadi istri yang soleh itu udah cukup, insya Allah menenangkan jiwa. Tidak sarat, tidak nadarta ilaiha sarat. Jika engkau memandang kepadanya, engkau akan senang. Kan kita lihat istri, Masya Allah gitu kan. Bangun tidur kita langsung ceria. Waduh, mantap. Gitu. Ya walau alam, kan masih jomblo. Iya, ada kayak pernah aja. Antum nanyanya sama yang jomblo, tapi anak kan nanya dengan hadis, jadi ya seperti itu gambarannya. Iya, Anda tahu kapasitas antum tuh udah ke sana, antum udah menyiapkan matang gitu. Alhamdulillah ini kita semua pertanyaan kita udah terjawab. Jadi intinya itu ya, pernikahan itu merupakan suatu kebahagiaan yang tidak menutup rezeki kita gitu ya. Oke, ada sepatah dua patah kata Sat, untuk
teman-teman kita yang nonton nanti untuk yang menikah, yang mau menikah atau yang belum menikah? Ya, Bismillah untuk ya nasihat gitu kan. Khususnya bagi diri anak yang lagi Betul. aku nasihat dan ya bagi antum mungkin dan yang bagi yang mendengarkan yang masih jobit ya jobit fisabilillah yang istiqomah sampai halal insyaallah. Yang pertama ikatan takwa kita kepada Allah karena dengan ketakwaan pasti Allah memberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah berikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau kita misalnya takut ini takut itu dan mempersiapkan pernikahan itu jangan takwa. Kemudian siapkan juga keilmuan yang matang. Ilmu tentang menikah, apa itu menikah, hikmah menikah, tujuan dari menikah itu untuk apa. Seperti kayak ya, itu tadi tanyain. Bagus sekali kan, Masya Allah. Antum menanyakan sesuatu yang emang dibutuhkan untuk para remaja. Benar sekali ya. Nah, gitu kan. Terus, ya, takwa, keilmuan, ya persiapkan juga yang materi yang cukup mungkin ya. Gitu kan. Tidak usah, ya muluk-muluk lah misalnya. Yang cukup maksudnya dalam artian, yang cukupan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan. Jangan ingin mengadakan resepsi yang mewah, tapi sebelumnya gitu kan kita susah. Buat apa gitu kan? Kita resepsi yang mewah, dari hasil kita kredit. Maksudnya dalam artian kita berutang gitu buat apa gitu kan? Ya intinya gitulah. Seperti itu. Jadi bagi para pemuda yang jomblo usia yang muslim kan, masalah ikhwah langsung saja yang kita tunggu-tunggu. Soalnya apa namanya? Nikah itu kebaikan dan kebaikan itu tidak boleh diakhirkan. Nikah adalah kebaikan. Nah, ini catat, nikah adalah kebaikan dan kebaikan tidak boleh diakhirkan. Seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Demikian nih, udah selesai saja. Ya, Udah, alhamdulillah. Oke, teman-teman, demikianlah sharing santai kita bersama Ustadz Gilman Mustafa ini, yang Masya Allah ini yang membicarakan tentang pernikahan ini sungguh menggebu-gebu karena kapasitasnya memang di situ beliau ini. Benar saja. Oke, alhamdulillah Ustadz. Sekali lagi anak ucapkan syukron. Terima kasih atas ilmunya dan kita harus mengumpulkan hashtag 2020 ganti status gitu saja. Iya, betul. Tapi nggak tahu antum kapan. Oke. Ya, anak duluan, antum terakhir, gitu kan? Terakhir anak duluan, gitu kan? Sama aja itu ya. Makasih. Oke. Mungkin Anda tutup dengan kutipan. Oh, Anda nggak punya kutipan, Ustaz. Mungkin Anda punya kutipan. Ya, kutipan apa? Tentang nikah ya? Tentang nikah? Ya. Jangan cari pasangan yang sempurna. Dan karena kesempurnaan adalah milik Allah. Kan gitu kan? Tapi, bagaimana kita menerima pasangan kita dengan sempurna? Ini Masya Allah banget ini pemuda ini. Ustadz ini pemuda akhir zaman. Oke. Alhamdulillah sesi kita udah berakhir dan terima kasih Ustadz atas waktunya yang udah sampai 34 atau 35 menit ini nih. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan videonya bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kebaikan kita ambil dari video ini dan kebaikan kita sisihkan gitu. Kan begitu Ustadz ya. Oke. Oke Ustadz, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.